Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau dari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah sore hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan yaitu masih membahas tentang muqaddimah dan akan membacakan atau mengkaji hadis yang pertama insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa ma'ahada, ya, wa ma'ahada, dan beserta ini, ya. Falaisa i'timadi, bukanlah peganganku, bukanlah pedomanku ala hadzal hadisi, pada hadis ini. Ya, pada keterangan sebelumnya, ya, Imam Nawawi menyebutkan bahwasannya ada hadis yang sangat banyak ininya, turuknya atau jalan hadisnya, sanad hadisnya banyak, ya, rawinya juga banyak, ya, tetapi hadisnya dhaif. Hadis yang berbunyi man hafidhu ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahu Allahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Siapa saja di antara umatku yang hafal 40 hadis pada urusan agamanya, maka dia nanti di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta rombongan para ulama dan para fuqaha. Meskipun di dunia kita tidak dikenal sebagai alim atau ya tidak, ya, karena kita tidak belajar agama secara komprehensif barangkali, ya. Kalau menjadi alim, ya, alim itu harus komprehensif belajarnya, mulai dari ilmu-ilmu alatnya, ya, nahwu, shorof, balaghah, mantik, dan seterusnya. Nahwu pun ada seri-serinya, fikihnya, dan seterusnya, yang mungkin kita tidak sempat belajar dulu. Tapi begitu kita menjaga hafalan kita, menghafalkan 40 hadis, maka di hari kiamat kita akan dibangkitkan beserta rombongannya para ulama.
Ini men-trigger kita ya untuk menghafalkan 40 hadis ini. Maka dari itu kemudian para ulama menyusun 40 hadis yang banyak sekali. Pendahulunya Imam Nawawi sudah menyusun 40 hadis banyak sekali. Sebelum Imam Nawawi itu sudah banyak karya-karya tentang kumpulan 40 hadis gitu. Nah, tetapi bukan hadis itu yang menjadi pedomannya Imam Nawawi, tetapi ini bal ala qaulihi ya, tetapi yang menjadi peganganku, menjadi pedomanku adalah sabda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam fil ahaditsi, di dalam hadis-hadis as-sahihati yang sahih. Tetapi peganganku Imam Nawawi itu adalah hadis yang sahih. Ya. Apa hadisnya? Liyuballigh asyahidu minkum al-ghaibah. Atau kalau dibaca liyuballigh asyahidu minkum al-ghaibah. Ya, ini hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Ini hadis yang menjadi pegangan dari Imam Nawawi agar menyampaikan asyahidu, orang yang menyaksikan, yang hadir pada majelisnya Nabi, yang mendengarkan sabda-sabda Nabi secara langsung, ya, jadi bertemu dengan Nabi, belajar dengan Nabi, itu menyampaikan minkum, di antara kalian semua, al-ghaibah, pada yang tidak hadir. Jadi yang hadir mendapatkan pelajaran, mendapatkan hadis-hadis Nabi, itu sudah hadir, kemudian menyampaikan ke yang tidak hadir. Ini maksud dari Imam Nawawi. Salah satunya memperkuat beliau adalah beliau mengumpulkan hadis ini agar tersampaikan kepada umat, ya, tersampaikan kepada kaum muslimin. Karena tidak semua kaum muslimin itu menyempatkan waktunya untuk belajar, menyempatkan waktunya untuk menulis, gitu ya. Sehingga kemudian ya apa yang diupayakan oleh Imam Nawawi ini akan bisa sampai kepada kaum muslimin. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, naddarallahu imro'an. Naddara itu menyuburkan, kalau artinya menyuburkan, memberkahi, ya, mengembangkan, menyuburkan, itu naddar. Naddarallahu, Allah memberkahi, berkahi imro'an, kepada seseorang, sami'a, yang dia dengar maqalati, ucapan-ucapanku, mendengar sabda-sabdaku. Allah memberkahi orang yang mendengarkan sabdaku, hadis Nabi maksudnya, fawa'aha, kemudian dia menerimanya, dia mencernanya, dia memperhatikan, ya, dia menerimanya, kemudian fa'addaha, kemudian dia menyampaikan sabda-sabdaku tadi, kama sami'aha, sebagaimana dia mendengarkannya. Maka ini bagian dari dorongan kita untuk semangat belajar hadis, ya. Karena sabda Nabi, siapa yang mendengarkan sabdaku, ya, hadis-hadis Nabi dibacakan, dia dengarkan dan dia cerna, ya, dia terima sabda Nabi, kemudian nanti ada kesempatan dia sampaikan kepada orang lain, maka dia akan diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar hadis ini, kita sama-sama mengkaji hadis ini, ya, ini dalam rangka mengamalkan sabda Nabi Muhammad SAW ini. Satu ketika kita ada kesempatan menyampaikan, oh ini loh hadis dari Nabi, apalagi kita hafalkan, maka ya semoga di antara kita atau kita semua nanti lulus Ramadan ini bisa selesai mengkaji 40 hadis. Minimal kita dengarkan 40 hadis, 42 jumlahnya, 42 hadis, kemudian kita terima, ya, kita pahami. Satu ketika ada kesempatan, kita bisa sampaikan kepada orang lain, dan itu
Allah akan berikan keberkahan kepada kita, insya Allah. Apalagi kita hafalkan, ya. Meskipun tadi hadis doaif itu bukan berarti teksnya, bukan berarti sabdanya itu salah, bukan berarti tidak benar sabdanya, tetapi rantai hadisnya, rantai sanadnya maksudnya. Jadi para rawinya ini ada di antaranya yang lemah, maka disebut sebagai hadis yang doaif. Jadi bukan pada teksnya, tetapi pada rantai sanadnya. Ada seorang atau sebagian atau beberapa rawi hadis yang dipandang lemah hafalannya atau kemudian kurang adil, sehingga menurut para ulama ahli hadis itu hadisnya dhaif. Nah, tetapi semua ulama ahli hadis, para hufal, mereka yang hafal hadis itu sepakat bahwa menggunakan hadis dhaif bukan pada perkara halal dan haram, bukan pada perkara hukum, maka diperbolehkan. Jadi kita tetap mendapatkan keberkahan mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW pada keutamaan amal. Ya, di antaranya apa? Untuk menumbuhkan semangat kita mengkaji, semangat kita belajar, semangat kita ibadah. Semangat itu, ya, itu boleh kita menggunakan dasar dari hadis yang dhaif. Ya, tetapi ini hadis yang sahih disebutkan oleh Imam Nawawi yang menjadi pegangan beliau untuk mengumpulkan 40 hadis itu. Ya, agar apa? Agar tersampaikan kepada kaum muslimin. Tumma minal ulama'i, kemudian di antara para ulama. Man, ada ulama ini. Man itu berarti adalah ada seseorang. Di antara para ulama ada seorang. Jamaah yang dia mengumpulkan al-arba'ina 40 hadis fi usuluddin, di dalam urusan usuluddin. Ada ya, sebelum Imam Nawawi pendahulu-pendahulunya para ulama itu ada yang menyusun 40 hadis khusus tentang usuluddin, tentang pokok-pokok agama. Ya, tentang usuluddin. Wa ba'duhum, dan di antara mereka ada yang menyusun 40 hadis fil furu'i, di dalam masalah-masalah furu'iyah. Wa ba'duhum, dan di antara para ulama ada yang menyusun 40 hadis fil jihadi, pada khusus masalah jihad. Ada 40 hadis tentang jihad. Wa ba'duhum, dan di antara para ulama ada yang menyusun hadis fi zuhdi, di dalam perkara zuhud. Zuhud itu adalah menjauhi dunia. Ya, di sini perlu kita sama-sama garis bawahi, menjauhi dunia itu bukan berarti meninggalkan dunia sama sekali. Menjauhi dunia itu artinya tidak melekatkan hati kita kepada dunia. Ya, boleh kita kaya raya, tetapi hati kita tidak terpaut kepada dunia. Sehingga siang malam yang dipikirkan itu dunia saja. Itu bukan zuhud. Bahkan orang yang miskin, tidak punya harta, tetapi hatinya terpaut pada dunia, nggak punya harta tapi pikirannya dunia terus, itu tidak zuhud. Orang kaya raya, tapi hatinya lepas dari dunia, tidak terpaut kepada dunia, meskipun kaya raya, dia zuhud. Nah, jadi pilih mana ini? Pilih kaya zuhud atau miskin tidak zuhud. Jadi bukan berarti zuhud itu identik dengan kemiskinan. Zuhud itu identik dengan kelemahan, dengan apa? Compang-camping, bukan. Bahkan ya, wali kutub, ya, Sultanul Aulia yang bernama Imam Abil Hasan Asyadzili, itu ya seorang yang zuhud tetapi kaya raya. Ya, begitu ya. Jadi hatinya tidak terpaut kepada dunia. Jadi jangan siang, malam, pagi, sore semua pikir bagaimana kerja ini, dapat uang ini, dapat uangku di sana. Dipikirkan dunia terus. Ya. Tapi zuhud adalah punya harta ataupun tidak punya harta, hatinya tidak terpaut kepada dunia itu.
Karena paham bahwa hakikat dunia ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun dunia, kalau Allah ambil seketika itu sudah, itu terserah Allah, Allah yang punya. Ya. Wa ba'duhum, dan di antara mereka para ulama menyusun 40 hadis fil adabi, di dalam perkara adab, akhlak. 40 hadis khusus tentang adab. Wa ba'duhum, dan di antara mereka para ulama ada yang menyusun 40 hadis fil khutobi, di dalam ya bahan-bahan untuk khutbah. Nanti 40 hadis tapi tujuannya adalah untuk khutbah. Jadi pada masa Imam Nawawi sudah banyak karangan tentang 40 hadis ini. Arba'in namanya juga. Tapi Arba'in bukan Arba'in Nawawi. Gitu ya, ada Arba'in tadi yang ulama-ulama banyak tadi itu, ada Ibnul Mubarak, ada Ad-Daruqutni, ada Hakim dan seterusnya, ya. Wa kulluha, dan semua itu ya, semua itu yang sangat banyak, maqasidu. Itu adalah usaha-usaha sholihatun atau sholihatan yang baik. Usaha-usaha yang baik. Radhiyallahu, Imam Nawawi mendoakan, radhiyallahu, semoga Allah meridhai, radhiyallahu ta'ala, semoga Allah ta'ala meridhai, an qasidiha, dari upaya-upaya yang telah dilakukan atau diusahakan oleh para ulama sebelumnya. Jadi Imam Nawawi sadar bahwa beliau tidak yang pertama. Masih banyak sekali pendahulu-pendahulunya yang sudah menyusun 40 hadis. Kemudian beliau sampaikan, qad ra'aitu, sungguh aku berpikir, aku berpendapat, jam'a arba'ina, pada 40 hadis ini, ya, yang beliau susun, Arba'in Nawawi, ahamma, itu lebih penting, min hadza kullih, dari semuanya, ya, semua tadi. Jadi Imam Nawawi itu ya semacam ini ya, ya sebagai penulis ini, tapi kumpulan hadisku ini itu penting, lebih penting. Karena apa? Itu lebih penting. Kenapa? Wahia 40 hadis yang aku susun tadi itu, arba'una berupa 40 hadisan hadis, ya, mustamilatun, yang mencakup ala jami'i dzalika, pada semuanya. Jadi bukan hanya khusus masalah usuluddin, masalah furu', masalah akhlak, masalah jihad, masalah zuhud, tapi yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi adalah hadis yang mencakup keseluruhannya. Makanya kemudian yang paling populer ternyata memang kita tidak mengenal, ya, mungkin ya karena kita terbatas literasinya, yang kita kenal Arba'in, ya Arba'in Nawawi. Padahal ada Arba'in sebelum-sebelumnya. Ya, para ulama yang literasinya sangat banyak ya tentu tidak asing. Tapi pada umumnya banyak di antara kaum muslimin yang kalau disebutkan Arba'in, yang dimaksud ya Arba'in yang dikarang oleh Imam Nawawi. Padahal ada sebelumnya banyak. Kenapa demikian? Karena Imam Nawawi tadi memilih di antara hafalan hadisnya, kalau dulu itu mengandalkan hafalan para ulama dulu, zaman dulu. Tidak seperti sekarang mengandalkan apa? Mengandalkan Google, mengandalkan maktabah syamilah, ya, mengandalkan pustaka-pustaka digital. Ya, banyak sekali ribuan kitab di situ. Ya. Jadi ilmunya dicantolin di Google. Ilmunya dicantolin di maktabah syamilah, di pustaka-pustaka digital atau di buku-buku. Ya, jadi kalau tidak pegang pustaka digital, tidak pegang Google, seperti tidak bisa apa-apa. Begitu ya. Nah, tidak pegang, ini ya, cari dulu di maktabah syamilah, cari dulu di referensi-referensi. Kalau Imam Nawawi dan imam-imam zaman dulu, para ulama ada di dalam hatinya, di dalam dadanya, gitu ya. Jadi beliau di antara hadis-hadis yang sangat banyak beliau hafalkan,
Beliau pilih dan pilih sehingga terpilih 40 hadis yang mutiara, gitu ya. Makanya kemudian jadi sangat berkah sekali. Berkah kenapa? Karena hampir dibaca oleh seluruh pesantren. Ya, hampir semua pesantren membaca kitab Arba'in Nawawi. Kajian-kajian banyak sekali tentang Arba'in Nawawi. Kemudian karya-karya para ulama untuk mensyarahi kitab Arba'in Nawawi sangat banyak sekali. Jadi ulama-ulama sekarang itu mensyarah kitab Arba'in Nawawi ada yang 2 jilid, ada yang 1 jilid tapi tebal. Banyak sekali kitab-kitab syarah Arba'in Nawawi. Gitu ya. Beliau sudah tiada, tetapi karyanya tetap mengalir terus. Padahal pada waktu itu beliau menyusun kitab Arba'in Nawawi itu belum atau mungkin tidak mendapatkan royalti. Beliau tidak mengharapkan royalti waktu itu. Apa royaltinya? Tidak ada pencetakan seperti sekarang gitu ya. Yang beliau harapkan adalah tadi keberkahan. Beliau harapkan adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan bahwa siapa yang mendengarkan sabdaku, kemudian memahaminya, menerimanya, dan menyampaikan kepada kaum muslimin, maka Allah akan berikan keberkahan. Ya, Masya Allah. Wa kullu hadisin, dan setiap hadis minha di antara 40 hadis itu qaidatun, adalah suatu kaidah, suatu kaidah azimatun yang agung, ya. Min qawaidid dini, dari kaidah-kaidah agama. Qad wasafahul ulama, yang sungguh telah mensifati para ulama bi anna madarul islami, bahwa sesungguhnya sumber pokok ajaran Islam alaihi, itu ada padanya. Jadi hadis-hadis yang dikumpulkan Imam Nawawi itu hadis-hadis yang merupakan apa? Merupakan sumber pokok Islam. Au huwa nisful islami, atau hadis itu adalah separuh dari ajaran Islam. Au sulusahu, atau sepertiganya ajaran Islam. Au nahwu dzalik, atau semisalnya. Jadi memang sangat penting sekali kaum muslimin untuk belajar. Summal tazimu, kemudian aku bertekad, aku berkomitmen fi hadhil arba'ina, pada hadis 40 hadis ini, antakuna, bahwa hadis tersebut adalah sahihatan, itu hadis yang sahih. Jadi aku berkomitmen hadis yang dikumpulkan Imam Nawawi 40 ini adalah hadis sahih. Jadi kalau Imam Nawawi menilai ini hadis sahih, kok kita yang ilmunya dicantolkan di Google, ilmunya dicantolkan di Maktabah Syamilah, di pustaka-pustaka digital, atau di mana itu, menyatakan hadisnya yang ditulis Imam Nawawi itu tidak sahih, itu mau seperti apa gitu ya. Yang sudah disampaikan karya-karya Imam Nawawi yang sangat luar biasa. Wa mu'zamuha, dan sebagian besarnya, kebanyakan dari 40 hadis itu fi sahihayil Bukhari, itu ya bersumber dari kedua kitab sahih Imam Bukhari, wa Muslimin, dan Imam Muslim. Ya, sebagian besar 40 hadis ini itu adalah dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi tidak semua, memang tidak semua dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, tetapi kebanyakan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa adzkuruha, dan aku ya menyampaikan, aku menyebutkan mahzufatal asanidi, dengan sanad yang disimpan atau dibuang. Jadi Imam Nawawi tidak menyebutkan seluruh sanadnya. Ya. Untuk apa? Liyashula, supaya mudah hifdzuha, untuk menghafalkannya. Jadi Imam Nawawi itu hafal sanadnya. Beliau tidak menulis seluruh sanad itu agar kaum muslimin mudah menghafalkannya. Lawang tidak ditulis sanadnya aja nggak hafal-hafal, apalagi ditulis sanadnya. Ditulis sanadnya itu dari
Umar bin Khattab, kemudian turun ke sahabat tabi'in, tabi'in, kemudian turun ke sampai ke Imam Bukhari. Itu tidak disebutkan oleh Imam Nawawi. Agar apa? Pak, agar mudah dihafalkan. Tetapi ya hadis itu ada 3 bagian ya. Ada rawinya, yaitu adalah sahabat yang meriwayatkan. Kemudian ada matan hadisnya, ada teks hadisnya, dan ada kemudian adalah yang mengumpulkan. Jadi rawi terakhirnya. Jadi itu minimal 3 itu ada. Nah, antara sahabat ke rawi terakhir itu rantai sanadnya panjang. Ya, kita bisa baca di kitab Bukhari, ya, Sahih Bukhari, untuk membaca satu hadis saja itu sanadnya bisa setengah halaman. Ya, makanya kemudian Imam Nawawi itu tidak menyebutkan seluruh rantai sanadnya agar apa? Mudah dihafalkan. Jadi bagian dari apa? Dari sifat rahmahnya para ulama, ya. Tidak kalau kita tulis semua gitu ya. Wa ya'umma, dan agar merambah, agar menyebar al-intifa'u, yaitu mengambil manfaat biha dengan 40 hadis itu insya Allah. Summa utbi'uha, kemudian aku mengiringinya bibabin dengan satu bab fi dhabti khafiyyi al-fadhiha, untuk menerangkan tentang rahasia lafal-lafal hadisnya. Jadi ada lafal-lafal hadis yang tidak mudah difahami, itu dijelaskan oleh Imam Nawawi. Wayang bagi dan sebaiknya likulli raghibin, pada setiap orang yang mengharapkan atau cinta fil akhirati, pada kehidupan akhirat, ya. Apa? Ayya'rifa, hendaklah dia mengetahui atau memahami hadhil ahaditsi, pada hadis-hadis ini. Tuh. Harapannya Imam Nawawi, kaum muslimin hendaklah ya memahami 40 hadis ini. 5, karena sesuatu istamalat alaih, yang mencakup padanya minal muhimmati, pada perkara-perkara yang sangat penting dalam agama, wahtawat alaihi minat tanbihi, dan penuh dengan tanbih. Tanbih itu adalah pengingat, mengingatkan ala jami'i ta'ati, pada semua ketaatan. Wadzalika, dan itu semua zahirun, adalah jelas, liman, bagi seseorang tadabbarahu, yang dia mentadaburinya. Bagi orang yang senang kehidupan akhirat, ya, mengharapkan baik kehidupan akhiratnya, itu hendaklah mempelajari 40 hadis ini, ya. Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah, hanya atas Allah, i'timadi, peganganku, pedomanku. Wa ilaihi, dan hanya kepadanya tafwidhi, penyerahan urusanku, ya. Aku serahkan segala urusanku, termasuk adalah hasil dari karya ini. Itu diserahkan oleh Imam Nawawi kepada Allah. Diterima masyarakat, ya syukur, ya tidak, ya itu terserah Allah. Jadi tidak mengharapkan nanti itu untuk royaltinya, tidak mengharapkan itu nanti, ya apalagi saat ini untuk apa ya, angka kredit ya. Kalau menulis paper, menulis jurnal itu ya, ya kita tidak suudzon lah ya. Kadang-kadang tujuannya untuk itu. Ini Imam Nawawi bersih dari itu, sehingga kemudian sangat berkah. Wastinadi, dan sandaranku hanya kepada Allah. Walahu, dan hanya kepada Allah, hanya untuk Allah, alhamdu, segala puji, wan ni'matu, dan kenikmatan. Semua pujian, kenikmatan milik Allah Subhanahu wa taala. Wabihi, dan dengannya, ya, dengan Allah, pertolongan Allah, dengannya at-taufiqu, segala pertolongan, wal ismatu, dan perlindungan. Ya. Jadi sudah muqaddimah dari Arba'in An-Nawawi. Nah, mau dibacakan satu hadis ya. 9 menit.
Panjang nih hadisnya. Al hadisul awwalu wallahu a'lam bishawab. Insyaallah dibacakan di pertemuan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya, semoga kita semuanya dapat mengambil hikmah dari muqaddimah yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Kita semangat mempelajari 40 hadis pilihannya Imam Nawawi ini agar kita peroleh keberkahan dan insya Allah kita akan peroleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz.